Pernahkah kita merasa bahwa menjadi guru di sekolah luar biasa bukan sekedar profesi, tetapi sebuah panggilan jiwa? Setiap hari saya melangkah ke kelas dengan satu doa. Ya Allah, mampukan saya memahami mereka, sebab mereka dunia saya. Saya mengajar di kelas 11 SMA LB dengan siswa hambatan berpikir. Bagi orang lain, mungkin mereka dianggap tidak bisa, tapi bagi saya, mereka hanya belum menemukan cara belajar yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Festi Nurnafiani, guru SLB Negeri Tambah Rejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Sejak tahun 2007, saya mengabdi di sekolah ini. Saya berusaha memberikan pelayanan yang bisa memenuhi kebutuhan peserta didik. Peserta didik berhak mendapatkan pembelajaran sesuai dengan cara yang mereka inginkan, bukan seperti cara yang biasa. Namun, kenyataan tidak selalu seindah harapan. Metode ceramah membuat mereka bosan. Buku pelajaran hanya jadi pajangan. Fokus mereka mudah hilang, hanya karena suara traktor sawah yang terdengar di luar jendela. Saya sempat bertanya dalam hati, apakah saya cukup kuat? Apakah saya mampu membuat mereka memahami dunia ini? Sampai akhirnya, saya menyadari satu hal. Jika mereka senang saat menonton video di YouTube, bermain TikTok, atau game di HP, mengapa saya tidak membawa pembelajaran ke dunia mereka saja? Bukan mereka yang harus mengejar pelajaran, tetapi pelajaranlah yang harus mendatangi mereka. Saya mulai mencari video pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Saya pilih konten yang mudah dimengerti, menarik, dan dekat dengan kehidupan mereka. Saat video diputar, sesuatu yang luar biasa terjadi. Mata mereka berbinar, mereka tertawa, mereka menirukan gerakan dari video itu, bahkan sebelum saya memberikan instruksi. Dan setelah layar dimatikan, kami langsung mempraktikannya di dunia nyata. Berarti beli jajan nggak boleh lebih dari 5.000. Dari menonton cara jual beli di video, menjadi mempraktikkan jual beli di dunia nyata. Terus apa? Kita ambil saja. Sama itu. Berarti naiknya berapa? Berarti semuanya berapa? Semuanya berapa? Ada lagi 2.000 berapa? Kita tambah 2 berapa? 3, 4, 5. Berarti ini uangnya 5.000. Dari bermain game anggota tubuh di layar HP, lalu menunjukkan anggota tubuh di depan cermin. Tangan. Tadi kan wes main game. Sekarang ini dilihat di cermin. Ini gambar siapa? Bella. Coba tunjukkan matanya Bella yang mana mata? Pintar. Hidungnya? Tangannya mana? Iya. Apa namanya itu? Terus ini namanya apa? Ini? Hidung. Pintar. Tepuk tangan. Dari melihat video bangun datar di smartboard, kemudian saya mengajak anak-anak untuk menggambar bangun datar di smartboard. Setelah itu, mereka mempraktikkan membuat bangun datar menggunakan stick. Saat itu, saya sadar, saya tidak sedang mengajari mereka, tapi saya sedang menghidupkan semangat belajar dengan cara mereka. Meskipun saya kurang mahir membuat media pembelajaran berbasis IT, namun saya tidak menyerah. Saya hanya perlu memanfaatkan sumber belajar digital yang sudah ada. Dari sinilah saya menggagas inovasi from screen to reality, yaitu memanfaatkan sumber belajar digital yang sudah ada sebagai jembatan dari dunia visual ke dunia nyata.
Saya merancang pembelajaran dengan prinsip BBM, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, yang sesuai dengan pendekatan deep learning. Berkesadaran yaitu siswa belajar sesuai kesiapan dan kebutuhan nyatanya. Bermakna yaitu apa yang dilihat di layar langsung dipraktekkan ke dalam kehidupan nyata. Dan yang terakhir yaitu menggembirakan. Belajar harus membuat mereka tersenyum, bukan tertekan. Namun tantangan lain justru datang dari rumah. Sebagian besar orang tua belum bisa mengakses tautan link yang saya sematkan di grup WhatsApp untuk mengulang materi agar anak bisa belajar bersama orang tua di rumah. Dengan alasan video tidak bisa keluar, tidak tahu tombol play, bahkan ada yang merasa bahwa HP-nya terlalu canggih. Saya sadar, tugas saya bukan hanya mendidik siswa, tapi juga menguatkan dan mendampingi orang tuanya agar mampu untuk mendampingi anak di rumah. Saya mengajak orang tua murid duduk bersama, berbincang ringan sambil membimbing mereka bagaimana cara memutar link tersebut. Saya juga mempersilahkan mereka menghubungi saya sewaktu-waktu jika mengalami kesulitan dalam mengakses link video. Dari perjalanan ini, saya belajar satu hal. Inovasi bukan tentang teknologi. Inovasi adalah tentang empati. Tidak semua guru harus bisa membuat video animasi. Tidak semua guru harus ahli IT. Tapi semua guru harus punya hati untuk terus mencari jalan baru agar anak-anaknya bisa belajar. Dari metode from screen to reality ini, siswa saya berubah. Mereka lebih aktif, lebih fokus, dan percaya diri. Dan yang tidak pernah saya sangka, beberapa guru lain mulai mengikuti cara ini dan menerapkan di kelasnya. Kami belajar bersama dan berkolaborasi untuk memberikan pelayanan pembelajaran yang BBM, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Senang belajar sama Bu Festi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Halimatus, saya rekan dari Ibu Festi. Sebagai rekan sejawat, saya melihat inovasi Ibu Festi benar-benar membawa perubahan. Anak-anak yang biasanya pasif dalam pembelajaran kini jadi antusias belajar. Metode from screen to reality berhasil menggabungkan teknologi dengan praktik nyata secara sederhana namun efektif. Saya sendiri ikut terinspirasi untuk menerapkannya. Sukses untuk Bu Festi. Terima kasih. Saya terinspirasi oleh Bu Festi. Biasanya saya hanya belajar pakai gambar HP, tetapi metode ini mengingatkan saya untuk belajar dengan pengalaman yang lebih nyata. Nah, anak-anak itu jadi lebih aktif dan antusias. Metode reality ini sangat efektif dan anak-anak dapat belajar dengan gembira. Inovasi yang dilakukan Bu Festi sangat sejalan dengan semangat kurikulum merdeka, terutama bagi peserta didik hambatan berpikir. Dengan sumber belajar digital yang dikemas secara menyenangkan, pembelajaran menjadi lebih berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Saya sebagai kepala sekolah sangat mengapresiasi karya ini dan berharap dapat direplikasi oleh guru-guru yang lain di SLB Negeri Tambarrejo, Kanur Bojonegoro. Terima kasih.